Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Sutrisno Adinugroho dengan NIM B100220102 dari Prodi Manajemen kelas B. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari produk proyek warga negara saya. Yang pertama di sini saya akan mengajak Anda untuk bagaimana saya membuat proses pembuatan produk warga negara. Proses awal yaitu adalah dengan cara mengidentifikasi masalah. Yang pertama adalah naiknya harga masker, yang kedua langkanya barang masker dan obat-obatan farmasi. Yang ketiga, faktor langkanya harga dan naiknya harga masker atau obat-obatan. Yang keempat adalah munculnya keresahan masyarakat akan langkanya masker. Dan yang kedua dalam proses pembuatan produk proyek warga negara yaitu latar belakang. Di Indonesia, wabah COVID-19 telah memicu panik buying dan penimbunan produk-produk kesehatan seperti masker, bedah, dan pembersih tangan atau hand sanitizer. Kelangkaan dan meningkatnya harga produk-produk kesehatan tersebut tak terhindarkan di tengah naiknya permintaan konsumen. Imbas kepanikan di tengah masyarakat, harga produk kesehatan tersebut naik sangat tidak wajar. Identifikasi masalah yang pertama adalah naiknya harga masker. Harga masker yang sangat tinggi saat terjadinya pandemi COVID-19 disebabkan karena adanya panik buying masyarakat yang memborong masker dan diperparah dengan adanya oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan hal ini untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan menimbun masker atau ihtikar sehingga harga masker menjadi tidak wajar. Disimpulkan bahwa kenaikan harga masker yang tidak wajar sangat merugikan konsumen dan tidak mencerminkan adanya perlindungan konsumen di Indonesia. Hal tersebut telah menyalahi hak-hak konsumen yang diatur dalam pasal 4 UU PK nomor 8 tahun 1999. Dalam hukum Islam, harga yang adil adalah harga yang tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Adanya praktek penimbunan masker atau ihtikar yang merupakan salah penyebab kenaikan harga yang tinggi saat pandemik dan termasuk dalam transaksi yang dilarang. Identifikasi masalah yang kedua yaitu langkanya barang masker dan obat-obatan farmasi. Langkanya alat kesehatan, terutama masker, obat-obatan, dan hand sanitizer, jadi fenomena sejak virus corona menghinggapi Indonesia. Masker ditimbun oleh sejumlah oknum tak bertanggung jawab, kemudian dijual dengan harga
berkali-kali lipat. Dampak penimbunan ini tak main-main, bukan hanya merugikan banyak orang yang serius membutuhkan, tapi juga mengancam nyawa tenaga medis karena semakin kekurangan APD atau alat pelindung diri. Pada dasarnya, kelangkaan terjadi karena ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dengan sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia memiliki kebutuhan yang beragam, sedangkan alat pemenuh kebutuhan manusia terbatas. Identifikasi masalah yang ketiga, faktor langkanya harga dan naiknya harga masker obat-obatan. Faktor yang pertama adalah karena jumlah penggunaan yang tinggi. Yang kedua, tidak banyak perusahaan farmasi yang membuat APD di Indonesia. Akibatnya, barang menjadi langka karena banyaknya permintaan. Yang ketiga, panic buying. Ini menjadi faktor utama dalam kelangkaan barang-barang farmasi, terutama masker dan obat-obatan. Masyarakat yang memborong masker dan diperparah dengan adanya oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Yang kedua, naiknya harga. Yang pertama, permintaan masyarakat akan masker atau medik meningkat. Yang kedua, produsen dan distributor menaikkan harga ke pembeli karena memanfaatkan momentum dengan naiknya kebutuhan masker dan lain-lain. Yang ketiga, terjadinya pembelian yang melebihi skala konsumsi. Dan yang terakhir, identifikasi masalah yang terakhir, munculnya keresahan masyarakat akan langkanya masker. Selama pandemi sedang berlangsung, selain cemas dan takut untuk tertular penyakitnya, orang-orang juga cenderung mengalami kecemasan apabila tidak mendapatkan barang yang dibutuhkan untuk melindungi diri dari pandemi, maupun barang-barang yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidupnya di hari-hari mendatang. Orang yang mengalami kecemasan berlebihan cenderung akan melakukan perilaku-perilaku untuk menjaga keselamatannya selama pandemi berlangsung, juga secara berlebihan. Menerapkan sikap berpikir positif sehingga diharapkan pada setiap individu di masyarakat tidak melakukan panic buying, sebab tidak memiliki rasa khawatir, cemas, dan ketakutan yang berlebihan. Oke, sekian dari presentasi dari saya yang bila mana saya mengambil topik penimbun masker di kala COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.